Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam jumpa. Kita semua bergembira karena boleh mendengarkan kembali renungan di hari ini. Ingin melihat tanda. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kunci kesuksesan dalam hidup adalah ketekunan. Kunci kebahagiaan adalah hati yang bersyukur. Kunci kedamaian adalah hati yang mengampuni. Setiap cara merupakan jalan yang mengantar kepada tujuan. Yesus sudah banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan kepada orang banyak, berjalan di atas air. Itulah tanda-tanda yang menandakan bahwa Yesus adalah Allah. Mujizat yang dilakukan Yesus itu dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Imanlah yang membuat mereka mengalami mujizat itu. Kaum Farisi dan ahli Taurat meminta tanda dari Yesus. Mereka ingin agar mereka dapat melihat dan mengalami sendiri mujizat seperti itu. Mereka tidak tahu bagaimana harus meminta. Saudara dan saudari yang terkasih, para murid meminta Yesus agar menambahkan iman mereka. Tetapi kaum Farisi dan ahli Taurat justru meminta tanda. Yang benar dalam hal ini adalah apa yang dimintakan oleh para murid Yesus. Para murid tidak meminta tanda, melainkan meminta Yesus agar mereka semakin mengimani Yesus. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lukas 17 ayat 5. Sebab mereka sadar bahwa iman adalah sebuah proses yang panjang. Kadang-kadang iman mereka kepada Yesus berkurang oleh keraguan dan kurang pengertian yang benar tentang Yesus. Kita ingat pengalaman Petrus dan teman-temannya. Perjalanan iman mereka tidak berjalan mulus. Mereka digambarkan sebagai bayi yang terus membutuhkan asupan gizi dari Yesus agar mereka semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman. Akhirnya saudara-saudari, oleh karena keinginan mereka untuk semakin berkembang dalam iman, dalam justru kelemahan manusiawi, mereka dipercayakan Yesus untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injilnya. Tugas pewartaan itu diberikan Yesus karena mereka telah kuat dan dewasa dalam iman akan Yesus. Jadi, imanlah yang membawa mereka semakin merasakan kealahan Yesus. Ini berbeda dengan kaum Farisi dan para ahli Taurat. Mereka tidak meminta agar Yesus menambahkan iman mereka, tetapi meminta Yesus memberikan kepada mereka bukti atau tanda yang menunjukkan apakah Yesus itu Allah atau manusia biasa. Permintaan ini tidak dikabulkan oleh Yesus. Yesus menjawab permintaan mereka dengan mengatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.
Itulah jawaban yang menggambarkan tentang bagaimana Yesus akan mati, tetapi bangkit kembali karena ketidakpercayaan kaum Farisi dan ahli Taurat kepadanya. Mereka adalah golongan orang yang berhenti pada keinginan melihat tanda, tetapi tidak berkembang dan mati iman. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita semua tentu akan terus meminta dari Yesus melalui doa-doa kita. Para murid mengajarkan kita untuk tahu meminta. Kita belajar dari mereka untuk meminta agar Yesus menambahkan iman kita. Kita diminta untuk tidak meminta tanda dari Yesus, seperti kaum Farisi dan ahli Taurat dalam Injil hari ini. Permintaan untuk menerima tanda tidak akan dijawab dan diberikan oleh Yesus. Yesus bahkan sebaliknya akan memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman yang sifatnya manusiawi. Pengalaman-pengalaman itu seperti sakit, rasa benci, dendam, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, gagal dalam usaha, dan lain sebagainya. Itulah pengalaman-pengalaman yang hendak Tuhan pakai untuk membawa kita semakin lebih beriman kepadanya. Jadi janganlah meminta tanda. Yang kita minta adalah agar tetap beriman dan bertahan dalam situasi-situasi demikian. Karena pada dasarnya badai akan berlalu dan Tuhan tetap bekerja dengan caranya sendiri untuk kita. Mari kita tingkatkan iman kita. Kita tingkatkan harapan dan cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati.